Siapa kita? Indonesia. Pancasila. NKRI. NKBM. Jaya, jaya, jaya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Romo yang sudah jauh-jauh menyempatkan waktunya untuk menghadiri dalam pertemuan kita. Keduanya dari terima kasih Bapak Ketua, Direktur, Pak Soenang, Pak Kemal, ya Pak Gono Dari Jawa sih. dan dari sekali-sekali Tasikmalaya bergabung. Terima kasih, selamat datang di tempat ini. Pertama-tama karena pertama kali ini kita sudah lama tidak bertemu, tidak berkumpul, maka dalam kesempatan ini saya merasa berbahagia karena acara yang sepenuhnya itu acaranya ketua yang lebih mengetahui, karena waktu itu waktu hari Kamis atau apa ya, kita video callan dengan ketua dengan Romo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sekjen, kemudian ini saya umumkan sekaligus ya, bila mana berkenan Pak Kiai Haji Dr. Putra Wijaya Kusuma akan bergabung bersama-sama kita di FKBM Jabar. Alhamdulillah saya sudah kontak dengan pusat, mohon izin untuk perubahan SK. Jadi ada penambahan untuk Dewan Penasehat, mungkin Dewan Pakar. Ditambah Pak Kemal aktifan yang di Tasik ya, itu Pak Hidayat mungkin diganti berbarengan dengan Pak. Ini kebetulan pengacaranya Pak Restu juga. Jadi dalam menangani kampus ya, dan sebagainya. Begitu kita mulai, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul. Ibu-ibu yang mungkin kita baru ketemu lagi ya Bu, saya mohon maaf sekali lagi ke Bu Ibu, ke teman-teman yang ada di Jabar. Kami memang di Tasik ini kemarin mengurus banyak persoalan Pak Restu, tapi alhamdulillah saat ini sudah berakhir tuntas dan sekarang sudah. Izin kami membacakan susunan agenda. Yang pertama, memastikan sekretariat KBN. Ya. Kedua, membuat surat audiensi kepada Gubernur Jawa Barat dan Pangdam 3 Siliwangi. Ketiga, penerbitan buku BL Telanggara. Yang keempat, ketahanan pangan. Lalu agenda kedua, agenda pembahasan dengan Pak terkait dengan yang pertama renovasi kampus dan rusunawa, kedua mengaktifkan rusun kampus, ketiga dapur MBG, dan terakhir gudang untuk usaha. Ya, itu yang nanti akan membahas sedikit berkaitan dengan Pak Romo, Pak Kiai Haji Dr. Putra Wijaya Kusuma nanti akan juga memaparkan sepatah dua patah dari beliau, dan selamat datang Pak Romo. Bismillahi bikana makana biyakulu ma'ayakulu. Bismillahi satrun minnar. Bismillahi nihabatullah. Bismillahi alikullah. Bismillahi lamlatul qalbi. Bismillahi hadiru minallah. Barakati ulumul Quran. Al-Fatihah.
Bismillahi Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi qadara alaina bil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Ketua Forum Komunikasi atau Koordinasi Kader. Forum Kader Bela Negara Jawa Barat dan juga Abah Sekjen itu salam silaturahmi Pak ya. Tadi sudah cerita bahwa Masjid Ujung Burung dan alun-alun itu dulu adalah wakaf dari buyut saya. Memang buyut saya dulu adalah Bedana Ujung Burung. Kabuan Naga Maung ini karena ini naga dan kemudian ini maung. Kabua ini hanya ada kayunya itu di Laut Cieureun, yaitu Pamungpeuk Garut. Ini akar kabua 12 meter di bawah permukaan laut. Nah ini dulu konon katanya itu pernah digunakan oleh Prabu Siliwangi ketika lari di Gunung Sancang, di Lubung Sancang. Nah ini pakai alat ini, namanya kabua naga maung. Alhamdulillah, nggak tahu saya yang diwarisi, nggak yang lain, kecicit. Nggak boleh. Adalah bukan hanya sekedar salaman-salaman. Zaman Habibie bukan hanya sekedar cipika-cipiki, tetapi silaturahmi itu adalah walakinal muasil antasil man kotoa. Yang tadinya tidak mengenal, tidak tahu, hari ini sesuai dengan kelahiran saya, naftu dinalan pasarana juju hana cara data sawala gitu. Nah hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan orang-orang yang bernafsu Sabtu, partnership sesuai dengan kelahiran Gunung Jati hari Sabtu. Bapak dan Ibu sekalian, yang keduanya semoga sholawat salam senantiasa terlimpah curah kehadiran Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam silaturahmi ini yang paling awal tentu saja ta'aruf. Di ta'arufu saling mengenal. Dari saling mengenal di ta'arufu, maka nanti dari hasil li ta'arufu ini adalah inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang baik dan unggul dari hasil silaturahmi itu di dalam membangun kejamaahan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, FKBR saya sudah lama mendengar itu, Pak. Bahkan saya sudah mempunyai pemikiran, gagasan gitu, terkait dengan FKBR. Jadi kita perlu mempunyai kesadaran privat. Jadi saya punya konsep tulisan bagus tentang kesadaran sebagai manusia warga negara Indonesia. Karena menurut saya FKBR ini adalah mandatori, Pak. Kita harus sadar itu. Mandatori itu karena menjuran perundang-undangan. Saya sudah mencatat itu mungkin. Apa sudah mencatat beberapa. Di antaranya Permendagri. Mungkin nanti bisa menjadi dasar hukum di dalam penetapan surat keputusan. Kalau nggak salah saya sudah di catatan saya dulu ada ini Pak Kemal, bisa dicatat. Ini yang pertama karena kita ini adalah mandatori. Mandatori itu adalah organisasi yang menjalankan mandat negara. Ini berarti negara wajib gitu kan, mendorong, gitu kan, melindungi, membantu. Nomor 38 tahun 2011. Nomor 38 nomor 2011 tentang pedoman peningkatan kesadaran bela negara di daerah. Jadi nanti saya dengar dari ibu siapa tadi bahwa kita masuk ke sekolah-sekolah. Ya. Nah, jangan door to door, Pak. Pendidikan wajib membantu ini kurikulum bela negara masuk ke pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Bahkan saya sudah mendorong Unsil dari sejak tahun berapa
tentang pendidikan bela negara di Unsil di Siliwangi. Jadi setiap mahasiswa baru itu wajib di pendidikan bela negara. Kebetulan saya selama ini selalu menjadi narasumber ya tentang bela negara di Unsil. Jadi ada pendidikan bela negara. Nah dasarnya apa? Permendagri 38 2011. Wajib itu pemerintah daerah itu. Ada duitnya itu dari di APBD. Satu itu. Yang kedua, ini kan, yang kedua itu tambahan tadi, mengamanatkan kepada gubernur dan bupati untuk meningkatkan kesadaran bela negara di wilayahnya. Jadi wajib APBD provinsi, APBD kabupaten kota, Pak. Gitu kan. Jadi dasarnya nih, lamun gubernur cicing wae, kurang sintrek. Siapa? Sintrek. Bupati wali kota kalau tidak mau bantu bela negara berarti anti negara. Gitu aja nanti. Ini Permendagri 1. Yang kedua, peraturan presiden yang komprehensif nomor 115 tahun 2022 baru ini tentang kebijakan pembinaan kesadaran bela negara yang mengatur secara nasional tentang bela negara. Kan? Peraturan Menteri Pertahanan ini. Dunungannya Pak Dani, Pak Ketua nih. Peraturan Menteri Pertahanan nomor 8 tahun 2022. Nah, tentang apa? Tentang pedoman pembinaan kesadaran bela negara yang merujuk kepada Undang-Undang Bela Negara, Undang-Undang nomor 23 tahun 2019. Kuat bah kita itu. Nah ini yang harus menjadi Kamu ada sedikit pertanyaan terkait apa dasar landasan presidium pesantren. Ini tadi kita sedikit menyinggung waktu di situ. Nah ini perlu dijabarkan landasan presidium pesantren di seluruh Indonesia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahun 2008 saya mengajukan draft undang-undang pesantren. Kenapa? Karena pesantren itu lembaga pendidikan tertua yang berdiri tahun 1410 di Kerawang. Sampai tahun itu belum ada pengelolaan pengaturan secara spesifik tentang pesantren. Maka saya mengajukan secara pribadi draft undang-undang itu. Tetapi oleh beberapa fraksi, terutama PKB dan P3 ditolak. Karena pengajuan itu tidak boleh orang per orang. Tapi harus dilakukan oleh satu lembaga. Maka dari sanalah saya mendirikan Forum Pondok Pesantren Jawa Barat. Berdirilah Pondok Pesantren Jawa Barat, dan saat itu didirikan awal sekali itu di Sukabumi, di Samudra Beach Hotel. Dan saya didaulat sebagai ketua waktu itu. Dan alhamdulillah berjalan sampai 2018 ketika kita sama-sama mendoakan Ahmad Heriawan, Kang Aher, dengan program unggulan waktu itu, yaitu 1000 kobong. Per kobong dibantu oleh APBN Provinsi 100 juta per tahun, sehingga sampai 10 tahun, 8.000 pondok pesantren semua mendapat barokah dari Gubernur Aher, diberikan bantuan 100 juta. Nah, setelah itu di pandemi 2019, karena terjadi kekosongan, dan kemudian terjadi kegalauan bernegara waktu itu, dan para kiai mengalami stagnasi karena tidak boleh dakwah, pengajian dihentikan, gitu kan. Akhirnya saya memberanikan diri tampil ke depan, membangun yang namanya Presidium Nasional. Alhamdulillah sampai hari ini ada Presidium Nasional dengan anggota 27.300 pesantren. Kemudian ada 32 juta santri. Tujuan utamanya yaitu mengawal pesantren sebagai lokomotif perubahan, lokomotif peradaban, sehingga nanti pondok pesantren dengan generasinya itu bisa memimpin peradaban Indonesia Emas di 2045. Itu cita-cita luhur kami, karena kami sudah memiliki kekuatan. Satu, Undang-Undang Pesantren nomor 18
tahun 2019. Kemudian ada Perpres, Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2021 tentang dana abadi pesantren. Dan pada masa Pak Jokowi, pesantren sudah diberikan satu kekuatan dengan adanya Hari Santri Nasional tanggal 20 Oktober dan kemudian menjadi agenda nasional. Itu latar belakangnya Presidium Pesantren Nasional. Mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi dengan komponen bangsa lain di dalam kerangka hubul waton minal iman, mencintai negara ini, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang mungkin terakhir ya, Romo. Jadi apa hubungannya dengan Romo sekarang menjadi masuk di FKBN? Ini Ya. seperti apa nih arah dan tujuannya? Ya, tadi saya sudah sampaikan. Ada sumuliah, terintegrasi antara Nawaitu Forum Pondok Pesantren dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, karena 82,5% pondok pesantren itu ada di desa. Artinya desa harus dijaga teritorialnya. Kaitan dengan itulah maka di Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan itu ada namanya forum kaderisasi kadar bela negara. Jadi ini sumuliah, sinkron. Mengapa tidak kiai yang dulu membela negara, mendirikan negara ini bersama-sama komponen bela negara lainnya, ayo kita bareng-bareng. Maka saya bersyukur, terima kasih sekali saya diterima menjadi bagian terpenting dari forum kaderisasi bela negara ini, kader bela negara ini. Insya Allah kami punya kader santri 32 juta di Indonesia, di Jawa Barat ada 8 juta santri, dan FKBN juga menjadi gerakan untuk kaderisasi daripada bela negara ini. Jadi sama, tugasnya sama, dan saya menjadi bagian dari sana. Jadi dua kekuatan di Presidium Pesantren dan di FKBN. Jadi double ini ya. Nah, Jawa Barat, insya Allah nanti kita bersama-sama. Nah, ini pertanyaan untuk Ketua Jawa Barat. Kedepannya seperti apa nih Ketua? Artinya dengan masuknya Romo Yai BM ini, harapan kita seperti apa? Alhamdulillah, perjalanan ini panjang. Pergantian demi pergantian dari FKBN Papua Jabar ini dengan dinamikanya berorganisasi ya. Ini kita sudah lalui. Kali ini saya dipercaya, diberikan amanah sebagai Ketua FKBN Papua Jabar. Tentunya sangat bahagia dengan kehadiran Bapak Kiai Haji Dr. Ustawi Jaya Kusuma sebagai Dewan Pakar di dalam kepengurusan FKBN Papua Jabar. Tentu ini akan membawa energi baru kami dan seluruh pengurus FKBN Jabar. Saya kira ini pun dapat dukungan penuh dari majelis MPO kami Jabar, yaitu Pak Dr. Restu. Saya kira ini sebuah semangat baru lagi untuk Abah selaku sekjen di samping saya ini, agar senantiasa terus berkarya dan bersemangat, karena di awal tahun 2020 saya berharap Bakorwil FKBN Jawa Barat akan lebih baik dan lebih maju untuk negara ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo Yai dan Ketua FKBN dan Sekretaris Jenderal. Mohon maaf KBN supaya maju tetap di Jawa Barat khususnya, bahkan mungkin seluruh Indonesia. Amin. Terima kasih atas waktunya.